Hai semuanya, kembali lagi dalam channel Jody Moto Vlog HD. Balik lagi berkesempatan untuk melihat langsung salah satu motor yang fenomenal yang dulu sempat hilang gitu ya kabarnya, ya baik dari dealernya, terus motor-motornya juga, karena kayak makin lama makin kesini kok nih motor jadi jarang muncul gitu kan. Tapi ternyata motor ini yaitu MV Agusta dia muncul lagi nih guys, dan langsung resmi di TDA Luxury Toys sebagai official ATPM-nya dari MV Agusta nih. Dan teman-teman ngelihat langsung ini salah satu unit MV Agusta F3 seri RC. Artinya ini yang versi Reparto Corse yang memang dibikin sangat limited. Kebetulan yang ada di depan gue ini adalah produksi unit dari 300 total ininya, pembuatannya ini yang nomor 94. Nice banget. Ini motor seksi abis sih. Karena memang sejatinya basic dari motor ini tuh dari MV Agusta F3. Ya, F3 itu dimulai dari awalnya ada yang 675, terus juga ada yang 800, sampai muncul versi yang limited editionnya yaitu yang versi RC, Reparto Corse. Dan versi RC itu sebenarnya diambil dari ini guys, kejuaraan WSS 600. Jadi yang memang semua motor massal kelas 600 cc itu dibalapin semua. Di MV Agusta ada F3 ini, dimulai dari 675, 800 sampai hingga muncul yang versi RC. Nah, long story short, ternyata MV Agusta itu yang memang kita pikir ini motor kemana sih gitu kan, nggak ada updatean lain-lain gitu-gitu. Sebenarnya mereka ada guys, cuman memang pada saat itu MV Agusta itu dinaungi oleh KTM. Nah, setelah dari situ ya memang akhirnya ada pergerakan sih, tapi nggak yang signifikan karena ternyata ya KTM juga ngurusin produknya sendiri gitu kan. Nah, MV Agusta tetap dengan gayanya mereka yang memang apa ya, menjual sisi eksklusivitas, prestige. Kalau teman-teman entusias sih bilangnya MV Agusta itu justru adalah Ferrarinya motor, bukan Ducati. Itu uniknya guys. Ya, itu sedikit sejarah aja lah ya soal MV Agusta. Cuman di sini gue mau fokus soal motornya sendiri nih, karena memang dia itu apa ya, eksotis gitu. Kalau misalnya teman-teman antusias otomotif roda 2 bilangnya ini mah bukan motor, ini tuh karya seni gitu. Termasuk sih versi RC ini. Nah, secara spesifikasi sebenarnya motor ini nggak beda jauh seperti kayak yang F800 RR ya. Seperti yang di gambar satu ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman ini versi RC pasti otomatis liverynya dia udah kebangsaan Italia banget. Ya warna merah, hijau, putih gitu-gitulah. Tapi uniknya dari yang versi RC yang dari model yang ini kebetulan adalah tahun rakitan 2023. Dia itu jadi minim ini loh, apa, sponsor-sponsor brand dari MV Agustanya yang memang pada saat WSS 600 itu kan ada Motul, ada Pirelli yang memang jadi official partnernya dan sponsornya dari si MV Agusta. Nah, yang untuk versi AC terbaru sekarang lebih minimalis ya. Jadinya manis gitu. Terkesan ini itu adalah genuine produk dari si MV Agusta. Jadi kayak line up khususnya gitu deh. Ya, kelihatannya jadi lebih mature aja sih kalau gue ngelihatnya. Manis lah. Atau mungkin selera gue juga kali ya. Makin bertambahnya umur, yang rame-rame itu malah jadi males gitu ngelihatnya. Kayak gini manis banget gitu. Lanjut kita bahas soal spesifikasinya ya. Ya spesifikasi tipis-tipis lah gitu. Karena memang sejatinya motor ini dibekali dengan mesin 800 cc 3 silinder yang bisa mengeluarkan output power sebesar 147 horsepower. Ya, untuk kelasnya sih jatuhnya ini juga udah cukup banget powernya. Torsinya sendiri juga dia 88 Nm. Ya udah cukup banget. Apalagi 3 silinder itu enaknya ya. Kenapa gua suka banget sama 3 silinder? Dia itu adalah perpaduan antara power sama torsi. Torsinya dari 2 silinder, powernya dari 4 silinder. Jadi kayak pas aja gitu, apalagi jalanan di Indonesia, kita bicara soal di Jakarta gitu ya, yang memang macet sana sini, banyak stop and go, ini masih enak gitu. Pada dasarnya spesifikasinya kita nggak usah bahas terlalu lebih dalam lah, karena juga ini motor udah respect banget. Kalau kata gue bilangnya hashtag spec respect. Beh, mantap. Terus uniknya dari F3 ini sebenarnya
yang memang gue jadi salfok ya pas pertama kali gue ngeliat, itu area sisi mukanya nih guys. Nah, dia tuh bener-bener garang banget. Kesannya kayak apa ya, abis nge-gym pakai steroid, jadi berasa lebih berotot gitu. Khususnya nih bagian fairingnya yang sudah terintegrated winglet seperti ini. Dan kalau misalnya teman-teman lihat lebih dekat, ternyata di bagian wingletnya dia forged carbon. Ini keren banget forged carbon. Tapi di bagian sininya, ini tuh karbon motif normal pada umumnya gitu. Sedangkan bagian wingletnya aja nih yang forged. Gokil sih. Kayak detail-detail itulah yang memang bikin MV Agusta punya daya tarik tersendiri lah. Terus juga dari sisi pengereman, udah pasti karena dia ini kan unit 2023 ya, otomatis pada zamannya ya setahun yang lalu dia memang sudah cukup advance lah, part-part yang nempel pada motor ini, apalagi memang ini versi RC. Contohnya Brembo, ini Brembo sudah Stilema. Terus suspensinya kalau Evi Agusta biasanya sama Marzucci. Tapi kalau teman-teman entusias di sini bilangnya suspensi Marzuki. Lucunya di situ. Sebenarnya Evi Agusta itu adalah salah satu pabrikan yang kayaknya mereka malas ngerubah desain gitu. Jadi pas sudah lahir udah begitu aja gitu. Yang cenderung banyak perubahan justru malah seri yang nakednya, yang seri Brutale. Itu headlampnya berubah, terus juga body siluet kanan kiri shroud dan lain-lain berubah. Sedangkan untuk yang versi sportnya begitu-gitu aja. Malah justru yang dirubah ya malah ditambahin si area winglet ini tadi gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatiin untuk yang versi MV Agusta yang F3 2020 ke atas, ya 2019-20 ke atas, dia tuh area slotnya ini udah berubah nih. Semenjak dari yang dikenalin versi RR-nya itu ya, itu juga cakep banget sih. Jadi dia memang jadi lebih sporty, lebih galak, lebih ganas, plus lampunya dari bentuk sih kurang lebih mirip. Tapi pencahayaan dari bohlam lampunya ini yang memang dia sudah double LED seperti ini. Terus ada lampu DRL-nya. Jadi udah bukan lampu bohlam lagi guys. Ya lebih modern sih. Tapi ya itu uniknya. Desainnya tak lekang oleh waktu jadinya. Oh ya sama ini bagian spakbor depan. Kalau versi yang RR ke atas, dia udah modelnya unik gitu. Kayak motor, ya literally motor fairing, tapi sampai spakbornya dibikin fairing gitu. Kalau misalnya bisa di cover semua kayaknya dikasih deh kayaknya. Kayak jadi ini gitu kan, daya apa ya, daya tarik dari segi desainnya yang bikin kelihatannya motornya jadi garang gitu. Itu dari sisi depan. Kalau spion sih sebenarnya umum ya, memang dari dulu MV mah minimalis aja. Dan FYI, bentuk spionnya itu kalau misalnya kita lihat dari luar ya mungkin kelihatannya minimalis ya. Tapi sebenarnya di sini tuh ada bagian kayak semacam ada lubangnya gitu loh. Dan ternyata ini fungsinya lebih untuk ke aerodinamika. Jadi untuk ngebantu ketika misalnya kita lagi high speed dengan motor ini, dengan bentuk model spion yang seperti ini, itu bisa membantu dalam penekanan downforce supaya motornya bisa lebih stabil dan nggak ngangkat-ngangkat. Buset, MV Agusta kepikiran aja nih estetika dari sebuah desain yang memiliki sebuah fungsi dan ternyata respect gitu loh. Jadi ya patutlah kita kasih apresiasi. Windshieldnya untuk yang versi RC dia juga beda. Dia sudah lebih jenong. Jadi harusnya teman-teman yang punya motor ini, kalau dari segi windshield ini udah sangat cukup banget. Secara looks menurut gua bagus. Secara fungsinya juga kalau misalnya kita naik di motor ini masih ada ketahan lah anginnya gitu ya. Karena memang dia kan motornya nunduk ya. Terus lanjut kita bahas ke area dashboardnya nih. Nah dashboardnya ini nih guys. Nih izin ya Pak, kita naik dikit gitu. Secara bobot sama versi terdahulunya juga sebenarnya dia tidak ada apa ya, perbedaan secara signifikan, baik yang dari F3675 terus yang 800 sampai yang model terbarunya nih yang versi RC. Dia tidak begitu banyak perubahan dari segi feeling, bobot dan lain-lain, tapi yang jadi makin fresh triple clampnya nih, gokil. Triple clamp, balap banget ini modelnya. Terus juga stangnya underyoke, suspensi depan belakang full adjustable. Nah, kerennya juga ini dashboard speedometernya dia sudah full TFT alias sudah full digital berwarna, enjoy gini euy. Dan untuk instrumennya normal sih. Kayak
apa ya, gue mengingatkan instrumen tombol-tombol ini kayak Brutale. Khususnya Brutale seri Oro yang 1000. Nah itu tuh MV Agusta akhirnya bermain lagi di dunia industri otomotif roda 2. Dikenalinnya lewat Brutale 1000 itu tuh, yang seri Oro. Gue udah pernah nge-review, mungkin teman-teman yang belum nonton langsung aja cek videonya. Gue taruh linknya di deskripsi. Di situ gue jelasin semuanya, ya tipis-tipis aja. Begitupun dengan motor ini juga gitu. Jadi ini ada engine cut off sama starter jadi satu tombol. Terus juga lampunya ini bisa nyala otomatis kalau misalnya siang dia nggak hidup tapi kalau malam hidup. Terus ada lampu tembak normal, switch control segala macem normal, lampu sen. Nah ini nih yang memang gue penasaran banget kalau misalnya kita nyalain. Halus gila. Suaranya halus banget. Wow. Motor limited edition suaranya tipis-tipis matic. Halus. Ya. Halus. Ya mirip-mirip kayak Brutale lah. Mantep banget. Udah jadi satu semuanya. Tapi dia ketika pas dinyalain itu mirip-mirip seperti kayak kebanyakan seri line up MV Agusta yang lainnya. Motor ini dia ada beberapa riding modes ya. Kalian bisa adjust sendiri di situ. Traction control, quick shifter sama auto blipper udah umum. Assist and slipper clutch. Lalu pengereman juga mas remnya sudah Brembo. Plingnya unik nih, belum hidrolik gitu ya, sejauh mata memandang gitu. Kan gue udah dari tadi udah dudukin ya, ergonominya gimana sih bang? Nah, nggak beda jauh sama versi F3 sebelum-sebelumnya. Yang pasti memang dia, si jok ini, dia lebih narrow. Artinya jadi jepitan kaki kita itu jadi lebih ngejepit banget. Kalau misalnya gue yang dengan tinggi 170 cm, satu kaki sih enjoy ya. Tapi kalau dua kaki masih friendly lah gitu. Cuman gitu kalau misalnya kita udah begini posisinya sambil riding set, kaki itu pasti kayak nempel banget nih ke tangki nih. Gitu. Agak mundur dikit juga ini masih enak karena jatuhnya ini motor sport yang memiliki ruang geraknya yang cukup oke lah. Dengan tinggi badan yang pas-pasan seperti kayak gua. Terus juga nunduk mah udah pasti nunduk. Tapi menurut gua nunduknya juga bukan yang nunduk banget gitu sih. Harusnya nggak bikin terlalu capek juga kalau cuma buat dipakai sekedar sunmori atau riding harian ngopi kayak gitu-gitu. Justru ini harusnya peruntukannya buat di sirkuit sih, karena secara ergonomi dia udah settle banget gitu. Tinggal kita ngeliat ke depan, windshieldnya juga udah ready, helm. Jadi buangan anginnya tuh pas gitu harusnya ya dari segi aerodinamikanya. Enjoy sih ini Pak, respect banget sumpah. Gue kayak masih ngelihatnya, gue menduduki salah satu motor karya seni yang pernah dibuat oleh umat manusia, MV Agusta. Keren. Kaki-kaki ya ban depan ukuran 120, belakangnya dia 180 ya harusnya. Dia emang biasanya kalau super sport gak kayak 1000 cc yang sampai 200, ukurannya 200 per 55. Tapi kalau ini biasanya 180 per 70 juga udah cukup gitu. Tapi salfok juga sih. Ini Pak, velgnya. Karena memang MV Agusta itu selalu mempertahankan desain first baru fungsinya gitu kan. Makanya dia masih mempertahankan si mono armnya ini. Nih, palang limanya tuh ajib banget. Coba warnanya bukan hitam ya. Tapi ya, it is what it is. Ini cakep sih bentuk velgnya. Kalau ada yang gila, berani buat modif, gak usah ganti velg sih. Cat aja. Soalnya udah keren banget. Kayak velg-velg aftermarket gitu. Ya paling ya spakbor doang sih. Yang bikin guanya tuh kayak gatel gitu. Ini motor udah cantik, bagus, ajib. Spakbornya gitu kan. Cuman ya namanya motor buat jalanan umum ya. Nggak mungkin lah mereka jual tanpa spakbor belakang. Karena kan buat license plate-nya. Apalagi Indonesia biasanya depan belakang. Cuman harusnya motor ini inilah ya. Plat belakang aja lah ya. Pak Polisi izin. Mungkin itu aja sih kurang lebihnya karena ini masih sebatas preview belum yang official launch. Ya kurang lebih seperti itu untuk preview
seri lineup MV Agusta F3 RC yang memang dari tadi gue tuh pas ngeliat semua lineup MV Agusta ini yang bener-bener gue tuh langsung kayak anjir ini perlu sih dikontenin kayak gitu. Jadi ya gimana menurut kalian soal motor ini? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Dan ya kalau begitu semoga bisa ada sesi test ride kali ya mungkin di lain hari. Terima kasih banyak sudah menonton. I'll see you in the next video. Bye bye.